Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita zikiran menawa seperti biasa ya, kita menanamkan dalam hati kita tanaman zikir. Semoga sih dari tanaman itu timbul ketenangan hati. Nah, dari ketenangan hati kuat kita bangkit mengarungi kehidupan ini dengan selamat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahat di tempat yang insya Allah barokah ini. Insya Allah kita juga adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Amin. Karena begitu banyak orang yang sebenarnya secara fisik mampu untuk bersama untuk berzikir, tetapi mereka tidak mampu secara tindakan. Ada pepatah mengatakan ada itik mati di lumbung padi. Kenapa itik itu mati di lumbung padi? Saya melihat itik itu kenapa bisa mati di lumbung padi? Ya karena tidak makan dari padi tersebut. Perlu mencari kekorek, tinggal makan doang. Ada manusia itu tidak mampu tinggal makan doang. Tinggal zikir, tinggal duduk di sini tidak mampu zikir, sehingga hatinya mati, sehingga ruwet, pusing dan mengarungi hidup ini. Baik, kita lanjut kajian kita Al-Hikam. Kita makalah ke berapa keempat. Makalah ketiga kemarin dijelaskan yaitu sawabikul himam latahrikul aswarul aqdar. Artinya menggebunya semangat kita tidak bisa membakar takdir Tuhan. Apa sih hikmah dari situ? Hikmahnya ketika kita vote atau kita tidak berhasil dalam cita-cita kita, ketika kita tidak berhasil apa yang kita inginkan, kita mampu bersabar bahwa ini memang bukan takdirku, bahwa ini bukan jalanku. Kita sabar, kita tidak berputus asa dari apa yang kita tidak bisa raih, dari apa yang tidak bisa kita miliki. Kemarin juga dijelaskan Kang Gus Dayat menerangkan bahwa takdir itu ada takdir dua, yaitu takdir mubron, ada takdir mu'alaq. Apa takdir mubron? Takdir mubron itu adalah takdir yang sudah dicatat dalam zaman ajali. Zaman ajali itu manusia sebelum diciptakan 8.000 tahun catatan sudah ada di situ. Akan menjadi ini, akan menjadi ini, akan menjadi ini. Dan takdir mu'alaq, yang walaupun takdir mu'alaq ini tetap kaitannya ke takdir mubrom. Apa takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq yaitu takdir yang digantungkan oleh usaha, oleh kasar kita. Makanya ada dalam satu hadis yang kaitannya dengan takdir mu'alaq, silaturahim itu menambah rezeki, silaturahim itu menambah umur. Inilah dasar bahwa takdir itu bisa dirubah. Ada satu kisah yang kaitannya dengan takdir mubrom. Ingat bahwa takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa kita memilih. Kita ini lahir di tahun sekian, rasnya apa, sukunya apa, kulitnya apa, kita tidak bisa memilih, itu mubrom. Sedangkan takdir mu'alaq kita kadang bisa apa istilahnya,
bisa dirubah dengan amal-amal kita. Ada banyak amal, ada banyak contoh tadi hadis silaturahim atau contoh dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ada sebuah kisah ya. Daqaiqul Akhbar apa kitab apa ya, kitab ya, salah satu keterangan kitab. Di zaman Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang. Lapor seekor burung di Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, tak wegel saya ini susah untuk melestarikan keturunan. Setiap saya bertelur pasti ada yang mencuri, namanya mang bamalah meninggalnya kemang Tuhan ku mampu aku nyolongin domba nyolongin dong kita beriman bakal dua turunan gitu mendok maning dicolong maning mendok maning dicolong maning sampai mentit tingduwuh wiwitan dicolong tetap. Akhirnya Nabi Sulaiman pun punya kekuatan, bisa ngobrol dengan binatang, juga bisa membawa para ifrit jin, bisa memerintah. Diperintahkan si ifrit, kemari. Datang si ifrit, siap laksanakan. Kamu jaga di pohon ini. Bila ada yang mengambil telur burung ini, lempar sejauh-jauhnya. Siap. Ifrit nulis jaga minta. Subuh jaga dong memang ifrit diperintah kau jaga dong. Nah, dilalah orang yang biasa ngambil telur untuk dimakan telurnya kalau jangan dulu. Ketika berjalan sebelum keluar rumah ada yang meminta-minta. Ada yang minta-minta. Dikasihkanlah sedekah. Gawane roti telu dikabinai sebungkus sedikit roti. Berjalanlah wong iki seperti biasa. Barang wiwitan naik seperti biasa, diambil telurnya seperti biasa. Lama nu kegincing mau kan la ilaha illallah primen Nabi Sulaiman pun dikon jagakin apa nih wong iki nyolong ndok kita mani Gusti selamat nuwun balik mani. Nah akhirnya manupun balik ini Nabi Sulaiman laporannya Nabi primen sih dijalukin tulung dia. Cara Nabi Sulaiman, Ustaz, kon mau sing ibrit kan nonggo di kan ibrit orang tekan-tekan. Beberapa saat kemudian sore tepat dulu si ibrit apa nih ibrit dikon kejaga dok siji bae ora mampu siraga primen jare ya Nabi Allah kita pun anak sing arep menolong arep tak lempar ki wong iki pugu-pugu kita dilempar paling adoh karo si malaikat aduh dilempar di ujung pasir seketika juga. Sebab apa itu? Lapor Nabi Allah malah langsungnya bisa berkomunikasi juga dengan Tuhan. Sebenarnya Allah beri puniki. Apa nih wong dua amal apa gitu? Kok mampu? Nah diceritakan bahwa orang ini adalah telah bersedekah di pagi hari dan as-shadaqatu tadfa'u minal bala. Sedekah itu bisa menghijab bala bila. Ikulah. Mungkin kalau tidak sedekah takdirnya dia itu terlepas. Nah kaitannya dengan takdir mu'alaqah. Ikut takdir
Nah, seterusnya matang dulu kan. Oh, jauh dong. Belum masih sesuai. Sinot. Iku terus kita makalah keempat iku pripun? Arif nafsaka minat tadbir. Arif istirahatkanlah dirimu. Arif istirahatkan nafsaka ing awak sira minat tadbir saking mikir-mikir dunia. Fama koma mangkau utai barang kang wis jumeneng bihi wis jumenengaken bihi kelawan ma ghairuka sapa saliyane sira angka saking sira fala takum maka aja jumeneng bihi kelawan ma li nafsika kedua sira. Bahasa Indonesia secara bebas, istirahatkanlah dirimu dari mengurusi tentang keduniaan minat tadbir. Apa yang sudah dijamin oleh selainmu, wairuka angka untukmu, la takum li nafsika. Janganlah engkau ikut sibuk memikirkannya. Jadi apa yang sudah dijamin oleh Tuhanmu, janganlah engkau ikut memikirkan apa-apa yang sudah dijamin. Maksudnya gimana? Maksudnya rezeki kita, jodoh kita, rezeki sama jodoh termasuk rezeki, nikmat, apapun itu sudah diatur. Jangan kita mengatur Tuhan, kepengen apa dan mau menjadi apa. Contoh, kita diatur, kita dulunya tidak ada di dunia ini. Ketika Allah ingin mengadakan kita, maka Allah jadikan dari tulang rusuk ibu bapak kita. Dari cerot setetes air yang kadang dibuang oleh jomblo, kita kan anak tempat ya, janganlah buang air itu sembarangan. Kita sana tempat karena wadahnya. Nah, dari ceruk itu terciptalah segumpal darah. Selama 40 hari menempel di dinding rahim. Setelah 40 hari Allah jadikan air yang tadi itu yang menjadi segumpal darah dijadikan segumpal daging. Setelah 40 hari Allah jadikan menjadi bentuk yang ditiupkan oleh ruh. Setelah ditiupkan ruh, Allah catatkan orang yang ada di rahim ibu itu ajalnya, rezekinya, nikmatnya, celaka. Jadilah janin. Janin ini perlu makan, maka Allah jadikan darah haid yang ada di ibu kita untuk dijadikan makanan oleh janin. Jadi dalam tubuh kita plasenta itu enak, bayi orang mikirin makan. Tapi menurut Syekh Nawawi kitab Kasifatus saja bahwa yang memberi makan janin itu adalah malaikat yang setiap pagi dan sore memberi makan. Bayangkan malaikat dikon makan di janin jangan malaikat. Makanya emboke senajan orang mangan-mangan. Lamun lagi wayah apa kan nyidam kan mangannya si kecut-kecut, si pedes-pedes orang mencret. Coba jadi Orang iseng mana? orang iseng coba lamun mencret gara-gara mboke kieu mangan bodes. Karena apa? Yang memberi makan itu adalah malaikat setiap pagi dan sore. Atau darah haid ibu kita secara kedokteran juga darah haid itu dirubah menjadi makanan janin kita. Kita enak tinggal ngecerokin doang menjadi makan. Nutrisi kita tercukupi.
tidak mati dalam perut. Setelah lahir, cerot lahir zaman pengen madrasah cara Imam Syafi'i kuan menurut kitab fikih Fathul Qorib minimal bayi lahir itu 6 bulan. 6 bulan itu bisa lahir. Akhirnya pada kaprahe 4 tahun, utang 4 tahun baru bisa lahir anak. Tapi saya kira canggih mana? Yang dia akan 2 bulan betul. Hebat. 2 bulan nikah sepatu bayi. Hebat tempat pun di podcast. Non, Salawat ya. minimal secara fikih, iku 6 bulan nikah baru bisa keluaran bayi lahiran. Prematur ya. Prematur atau apa? Tapi saya kawinan yang biar 2 bulan. Kok bisa lahiran? Iki secara fikih kayak danus adong. Orang ketemu gitu. Bonsai. Jalur cepat. Cangkokan. Jalur gila. Rupanya lebih canggih kamu sih. Imam Syafi'i dulu kebaca. Nah, lanjut. Nah, ketika lahir kita bukan seekor ya, ngomong seekor jadi. Seorang anak kecil itu tidak mampu makan, tidak mampu bergerak, tidak mampu apa-apa. Allah memberikan welas asih kepada seorang ibu dan ayah, sehingga sangat susah, sangat payah mengurus bayi. Hati ibu, hati ayah orang tega. Kita dua anak, ya Allah, anak pertama lamun begigun orang turun-turun kuantian karo mbok wis ora kuat kan diletakaken bae. Nah kita terpaksa tangi digendong-gendong, ayo diayun-ayun jam 2 jam 3 masih dicekal ditaruh maning nangis maning hati memedek-medek pada bae tong kita kepengen usaha orang tapi kerunya Allah apa seandainya tidak diberi rasa kasih sayang kepada bayi, arti apakah akan bayi menggairah? Allah memberi dinai mama susu orang mampu tinggal kode dong, wah plak susu, wah ganti celana. Ganti kelamin. Enak. Allah lah yang memberikan rasa kasih sayang kepada bayi tersebut. Setelah wis gede. Nah. Apa? Mau kan wis tetane kan? Oh, wingi kan ya bisa tetane wis anak wis gede. Wis bisa mikir, adik tadbir kan seorang usah mikir tentang masalah kehidupan. Menusa mulai wis bareng dinai otak, wis badan wis kuat keker bisa melayu, otak bisa berpikir, wis mulai ikut mengatur Tuhan, mendikte Tuhan. Mendikte. Wih, lama kita kian sekolah yang mengkene bakal mengkene. Wih, lama kita parek karo wong kian karo pejabat kian bakal mengkene. Bukan hanya mengatur mentadbir, kita juga pusing urusan rezeki kita. Kowe sukin bakal mangan apa, kowe sukin bakal oli apa, pusing. Padahal Allah kan wis mangkang, wis diatur. Kita pusing dengan apa yang terjadi nanti kemudian 3 tahun kemudian terima motor bisa lunas orang. Pusing mikir kuan. Kita pusing 6 tahun kemudian sekolah anak kita kepriben. Kepriben masa terbang keplosan. 6 tahun kemudian bagaimana anak saya, mampukah saya mensekolahkan anak saya?
Bahkan kita pun sering memarahi Tuhan. Ya Allah, udah udan ya Allah, udah baik ya Allah, apa nih ya Allah, apa nih. Itu seolah-olah seorang anak yang mendikte bapaknya, ngajarin bapaknya, seolah-olah anaknya barang gede bapak cara anaknya namun anaknya ngalah habis umur dengan secara psikologi parenting anak, bapak ini tidak boleh melakukan ini, nanti membuat trauma pada anak. Pak ini bapak ngatur sirane gede sih dipahami sih bahkan gak sekolah mengkonon bae wis ngatur-ngatur sedikit dikte wong tua. Anak orang anak ya wake ya ngatur wong tua. Atau masalah rezeki Allah wis gak ning surat. Ini surat Al-Qur'an tapi ayatnya berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Allah telah memberikan rezeki kepada satu binatang maleta kepada apapun yang ada di bumi ini. Allah lah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, karena kuis janjinya Allah bahwa sesuatu apapun yang ada di bumi Allah pasti akan memberi rezekinya. Kita tetap berpikir orang percaya nih pangeran. Ini orang percaya. Seandainya seorang presiden Jokowi membuat memo surat bahwa nama Karyadi akan mendapatkan sepeda akan mendapatkan dana, bukan dana ya boleh dana atau bantuan selama seumur hidupnya. ACS lah. BPJS duduk kita nunggu bayar BPJS ya. Bansos seumur hidup, disekolahkan sampai beres dari kecil sampai mati ya, dengan tanda tangan Jokowi. Tanda tangan Jokowi diberikan bansos beras setiap bulan 1 karung, terusan dana genang belanja 4 juta dan lain sebagainya ditandatangani Jokowi, tertanda set ikut surat. Sehingga setiap bulan kita akan mendapatkan beras dan lain sebagainya. Kita kita percaya dengan surat dari Jokowi, tapi kita tidak percaya surat cinta dari Allah bahwa setiap makhluk yang ada di bumi ini akan diberi rezeki. Kita harus percaya sehingga kowe sukses pusing lagi. Primen kita kira bayar apa? Bayar kontrakan. Primen kin kowe sukses. Ya. Lantas kalau kita harus berdiam diri sajakah menanti jalan apa yang akan kita lewati? Konon ya. Kira-kira mengonon orang? Kira-kira mengonon orang ya? Ngalah. Kan orang ini awas sih kono jadinya kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah itu bahwa kita ini hanya wayang yang tidak mampu bergerak. Apapun kanan dan kiri ini yang menggerakkan itu Tuhan, bukan kita. Kita tidak mampu apa-apa. Itu kaum Jabariyah paham. Kalau kaum Qadariyah beda. Kitalah yang bergerak, Tuhan hanya menonton. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah itu maukan ya dalil bahwa kita kepengen rezeki Allah memberikan jalan
seperti sering silaturahmi, sering sodako, kita berangkat kerja, ikulah Allah akan memberi rezeki kepada kita. Maka dari ini mindset kita tuh dirubah, mindset pikiran kita, mindset. Jangan ngomong mencari rezeki, tapi ngomonglah menjemput rezeki. Karena rezeki itu sudah disediakan. Rezeki sudah disediakan. Rezeki sudah disediakan. Maukah? Rezeki ajal itu sudah ditentukan. Rezeki pun sudah disediakan. Ajal juga sama. Ada dalam kitab Dakoikul Akhbar. Hebat. Dalam kitab Dakoikul Akhbar ajal, seseorang sering bersolawat, berdoa untuk malaikat penjaga matahari. Malaikat penjaga matahari, Kang Ustaz di hadarati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, di hadarati Fus Al-Fatihah, Oliman, Nahdar malaikat Jibril, siapa sing hadarati kita? Kang Ustaz Samsul. Kang Ustaz Samsul. Mana zaman anak zaman Bani Israil. Iku mah hadarate kenang malaikat penjaga matahari. Akhirnya nyumbang penjaga malaikat matahari pun penjaga matahari pun. Wih, mungkin sering mengenai hadiah kita. Ada memang bisa berkomunikasi dengan malaikat. Kita klipen sirapun sering memberi solawat, sering memberi hadiah. Ya apa-apa. Akhirnya berteman, setelah berteman akrab, apa penjarukan sirap? Kita kepengen ngedengok matahari itu anjing. Langsung jadi pikir panas membakar ya bukan malaikat. Akhirnya ya wes diajak wong yang merana. Matahari. Ini matahari lama ya. Belanja. Matahari kan aja ngomong membakar itu macam orang saya dipikirkan otak. Tapi insya Allah saya ngomongin ada referensinya. Ini kitab Dakoikul Akhbar. Nah, ningkana kuat si malaikat matahari ditemoni karo malaikat maut. Barang ditelan karo malaikat maut melotot heran. Lah, dungu mana? Si bocah gitu. Jangan malaikat maut. Itulah nih ini. Takon. Mama, apa nih anak kono bocah? Tuh, kita mungkin heran ini benar. Kamu Ustaz Samsul gitu. Dolar matahari. Catatan mati dari matahari. Catatan mati lah masalahnya. Luar biasa. Ya, akhirnya dicabut. Coba lamun Kang Samsul orang baturan Kang Ustaz Samsul mungkin istilahnya orang baturan karo malaikat matahari, orang dolar di matahari, orang mati sampai saiki. Lah priman bisa mana? Kapal zaman saiki teknologinya belum ditemukan akan hancur oleh daya panasnya matahari. Nah berhubung penghuni kanannya kan bisa ada begitu. Rumah ya, anjing. Akan hancur oleh daya panasnya matahari. Ku awas aja sering manunya malaikat kau nih. Kau nih marah malaikat tuh dari kafe. Awas kan. Iku belai mati jadi orang bakal mati. Uang pun lamun durung wayang mati. Lamun durung wayang mati. Rezeki juga sama. Kita tidak akan menikah, tidak akan lain dan lain sebagainya kalau belum waktunya. Seperti itu. Wes santai. Bisa tidak? Terus kita masih nutup tak? Misalnya. Saya tengok web. Nyubuh libur. Diingat closing mau kan Tapi pas sih catatan nih kalau malaikat mau itu pas ya. pas wes semangat lamun
orang dolan karo matahari ya, maksudnya di kana. Orang mati wong. Wes sebut cumanan online bae berarti. Coba tahu. Sampai segitu orang mati karena teknologinya belum ditemukan sampai sekarang. Jadi ingat bahwa rezeki juga sudah diatur, sudah ditakar, sudah ada rezeki kita cari. Gus Dayan kan rezekinya itu 1 miliar, kita bisa saja langsung atau bisa dicicil. Makanya mindset kita itu jangan mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Kalau cari itu pegel susah, seolah-olah kita lagi nyari bocah. Ini kan dengan bocah yang merana, akhirnya orang ketemu rezeki. Coba lah menjemput, harus di mangku harus menjemput bocah. Hari wis jemput ya wis janjian biasanya. Jam sekian, tempatnya sekian. Aku udah jemput nih. Nah, momen kereta harus jelas. KPA, namun Kang Alek kan yang apa Indonesia Power tadi. KDR, wis ngono janjiannya di kono ngejemput. Rezekinya di kono. Aja ngomong mencari. Menjemput rezeki, contoh kita makan Kang Alek, ini rezeki ada minuman ini, ada nanti ada makan, dijemput rezeki itu. Coba lah mencari sesuatu nasi, artinya mau mencari sesuatu nasi, muter-muter dikit kan. Lamun kita kan bos rongsok ya, nggak makan dikit kan, gelati kardus. Kenang apa mang? Kenang tuku sakul menawar 10.000. Coba kayak tak mangan gimana teman-teman. Jadi mindsetnya dirubah, jangan kita mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Sesuai kalau kita dulu pernah membaca buku ateis ya, orang ateis, judulnya penulisnya adalah Rhonda Brown, judulnya The Law of Attraction. Jadi apa yang kita pikirkan terus menerus, apa yang kita inginkan dipikirkan, maka alam semesta akan mewujudkannya. Dipikiri nah kita juga sama, makanya dirubah pikiran kita ini, dirubah. Jangan sekali lagi jangan mencari akhirnya orang ganti, tapi menjemput rezeki karena wis dibagi kotanya. Wis semoga saos kenawala kasih takon Allah aklam besok. Jadi meskipun ya parane harus gawe klambi lah ya kan menjadi lurah ya. Siap-siap ya. Barang rezekine mah terjadi ya. Orang jatuh. Iku menjelaskan gratis kota. Nah, cepet apa gratis bu? Apa kok? Coba Kang Alek itu. Oh, nah ikhtiar non bahasa agama mah. Itu cepet tuh ya? Ikhtiar. Nanti mungkin mah berhasil tidak berhasil. Giliran. Giliran nanti kita gantungkan sawabikul himam latahbikul aswar. Ketika tidak jadi kan kita tidak terlalu sakit hati. Tapi barang sampun terbit lambi ini pre, belum postat. Sampun terbit lambi. Tapi dilantik pre, bos. Ya silaturahim karo wali kota terus. Jadi malaikat kamu. Enggak, itu harus silaturahim ya karo wali kota. Kurang kirim dorong. Wis tak kene iki. Wis ya. Rezeki wae